Ya Allah, belum. Mau curhat deh sama belum. Sekarang belum adalah dokter. Sebel banget loh belum. Mamiku ini udah bisa keluar dari rumah sakit hari ini, ya kan? Cuman kemarin tuh jaminan asuransinya mamiku tuh kan ditolak gara-gara dia tulis ada suspek hipertensi padahal nggak ada gitu loh. Hari ini diubah ya. Dari tadi ini aku nungguin. Padahal mamiku udah mau pulang dia sampai ngomel-ngomel. Gegara nih dari rumah sakit ada lambat kirim ke asuransi. Asuransinya juga responnya kan dia kan ada sistemnya gitu ya. Jadi agak lama. Ya Allah. Aku dari tadi udah nganggur-nganggur di rumah sakit nih kayak ayam sakit tau nggak lu? Bosen banget. Kenapa sistem ini ribet sekali? Selamat malam. Sebel deh aku sebenarnya. Sebenarnya saya kesel banget. Tapi kita harus sabar ya. Kayak capek gitu loh dengan hawa rumah sakit ini. Udah bener-bener kayak ayam sakit kita jadinya nih. Gimana Guston? Dari nyalain AC, matiin AC, nyalain AC, matiin AC. Emang menunggu tuh membosankan ya. Dari kemarin Ci belum dapat pulang, belum ditolaknya kenapa Ci? Yang pertama waktu minta jaminan awal itu diagnosanya kan ada suspek hipertensi. Gara-gara waktu mama saya masuk sampai rumah sakit tuh tekanan darahnya agak tinggi. Mungkin kan dia lagi kesakitan ya, jadi tekanan darahnya tinggi gitu loh. Dan setelah observasi hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu nggak tinggi tekanan darahnya. Tapi dari pihak rumah sakit nggak update datanya ke asuransinya. Terus jadinya kayak ditolak gitu loh. Aduh nggak tahu deh, saya just stres nih lama banget. Dari tadi sih ini sudah diterima, tinggal tunggu uang jaminannya masuk sekarang ini. Lama sekali aku nggak boleh pulang. Kenapa dia nggak boleh datang? Masih menunggu dari Admedika. Lama banget Admedika nih. Sebel banget belum. Aku udah lelah sekali lo belum, jujur aja. Kata mami kamu nggak usah kesini. Ini masih nunggu surat-suratnya lagi dikit nih. Aduh ya ampun ya Tuhan Yesus dari tadi loh. Enggak nih ya nungguin asuransinya. Intinya kamu nggak usah kesini aja Gil. Oke. Iya, nggak usah kamu kesini. Dah. Cerewet sekali lo anaknya mami yang satu ini juga ngomong diulang-ulang. Terus nggak bisa pulang kalau berkasnya belum finish bener. Dari tadi saya bilang gini, kalau emang kayak gitu saya buka aja kredit card saya jaminin gitu loh, berapa jumlah tagihannya, buka kredit cardnya segitu, kasih saya pulang. Tapi dibilang nggak bisa bu, kalau kayak gitu berarti ibu bayar mandiri nanti reimburse. Nah, saya nggak mau reimburse juga, nanti kalau reimburse lama investigasinya ribet kan hidup ini kan jadinya kan. Ya udahlah ya disyukuri aja. Kemarin kita berdoa supaya asuransinya menerima klaimnya, udah diterima ya berarti sekarang kita waktunya untuk bersabar. Semua ada prosesnya. Menghibur diri nih aku. Bosan banget. Bosan sekali. Ya nggak apa-apa deh ya. Daripada suruh bayar sendiri juga kan lumayan. Lebih baik nunggu apa bayar sendiri? Nah, tuh mami saya langsung jawab nunggu. Biarpun dia ngomel-ngomel. Lebih baik nunggu apa bayar sendiri nunggu katanya. Iya. Beda dengan reimburse, beda. Ini cashless tuh fasilitas dari asuransinya. Jadi kita bisa masuk asuransi tanpa kita bisa masuk rumah sakit tuh tanpa kita bayar dulu gitu loh, atau kita kasih deposit. Karena kita tinggal kasih kartu aja. Dan kita intinya kita nggak usah keluar duit lah gitu. Kalau reimburse itu di beberapa rumah sakit yang nggak kerja sama emang tetap reimburse sih sistemnya. Jadi kita bayar terus nanti di reimburse. Oh my god, Yesus. Gimana? Kamu lebih memilih bayar sendiri atau
Ya ampun, barusan kalian melihat wajah saya secara Zoom. Biasanya menunggu dokternya tuh nggak tahu dah nunggu apa ini, ya Allah. Aku pernah kayak gitu nunggu sampai malam alasan surat-surat masih ada yang kurang lengkap. Iya, ya sih. Sorry Cece, sorry Bu Agnes. Pelajari semua agama terutama Islam. Suatu saat akan paham, dicoba ya cantik. Pak, agama saya aja belum selesai saya pelajarin loh Pak. Ngapain saya pelajarin 5 agama Pak? Satu aja saya masih menjalani nih supaya jadi bener-bener bisa menjalani ajaran agama saya dengan baik. Kenapa Bapak suruh saya pelajari 5-5-nya? Satu aja saya lagi berusaha biar benar-benar layak dan pantas di satu agama ini untuk menyebut diri saya beragama itu. 5 tuh kebanyakan Pak, satu aja dijalanin belum beres. Bapak kayak udah beres ya ngejalanin agama Bapak. Mah. Mami belum jadi pulang harusnya pulang. Michael, jelasin Michael. Kalau di RS ku bisa dibantu atas nama kalau dokter spesialnya nggak di tempat, nggak tuh RS lain. Nunggu aja daripada rembes lebih lama duitnya tuh dah. Naikkan Yanto biar nggak bosen. Naikkan kamu aja gimana Guston? Dulu minta tolong agen asuransi biar mereka yang ngurus KRS. Nih deh, ini juga lagi diurusin ya. Agennya kan saya juga agennya. Upline-nya saya juga bantu ngurusin. Iya, mami saya bilang jangan nyautin kayak gitu. Dia nggak tahu aja orang-orang di TikTok nih kayak apa model-modelannya. Mami saya tuh tidak mengerti dunia saya dia soalnya. Jadi dia ini itu dia ribet. Mau dijelasin tuh males saya. Agennya adalah saya ya guys. Gimana lagi mau minta tolong agen yang mana lagi? Upline saya sih bantu sih ngurusin. Dari tadi mereka juga ribet ngurusin. Ini nunggu dari Admedikanya ngasih jaminannya. Kan dari rumah sakit itu minta ke asuransinya. Asuransi itu ada pakai pihak ketiga tuh Admedika itu loh. Nah, Admedikanya ini CS-nya ini jelek banget gitu. Entahlah. Capek banget kalian. Kalau mau bertanya silakan bertanya ya. Nggak mau bertanya ya udah nggak apa-apa, dengerin saya curhat aja. Kalau saya live ada mami saya pasti banyak gitu-gitunya. Tapi ini saya udah kadang terlalu bosen loh ini loh. CS jam 5 udah pulang, itu dia mungkin ya masalahnya ya. Jam 5 CS udah pulang. Tinggal kita di sini yang menanti. Ya sih untung-untungan emang nunggu balasan asuransinya. Kalau pas lama tuh emang astagfirullah. Makanya itu ya. Ya Tuhan Yesus, kuatkanlah kita nih menunggu ya. Saya tuh nggak tahan seharian nggak ngapa-ngapain gitu loh. Kalau di rumah tuh kan udah olahraga, udah apa, jadi badannya seger. Di sini tuh aku berasa kayak ayam sakit kok. Sampai badanku ini ngilu-ngilu loh, kayaknya bahu-bahuku ngilu. Kalau olahraga nggak ngilu, di sini malah ngilu. Pindah ke sofa, pindah ke kasur, ngilu aja. Duh mutasin, udah diem deh mutasin. Mau naik kamu nih, kamu naik dah ngomong jelasin dah. Kok nggak bisa? Akun bodong ya? Sibuk aja kamu. Suruh naik juga nggak berani. Banyak kali bicaranya orang-orang ini no. Pulesin iban coba pules suling tuni pules gen. Udah gitu di rumah sakit ini jam 5:30 juga susternya kan udah pada sibuk tuh masuk-masuk ngecek ini ngecek itu. Terbangun deh aku. Loncat-loncat di situ ya Allah. Takut aja sih dimarahin sama kamar lainnya karena ribut. Tadi tuh ada yang nanya, bapaknya kenapa usahanya bangkrut terus, kenapa gini gitu terus. Saya bilangnya bapakmu kayak suka ke orang pinter gitu. Enggak, bapak saya nggak ada. Ya udah deh kalau gitu. Kalau kamu ngerasa bapakmu udah sempurna, udah deh, saya udah capek, saya ngurusin mama saya capek, jawab pertanyaan dia saya capek. Kalau lu ngerasa bapak lu udah fine-fine aja, udah nggak tahu lah jawabannya apa. Saya dapat jawabannya orang bapak lu ada ke orang-orang pinter, terus ada utang, itu jawabannya kenapa banyak ketipu dan gagalnya. Ya Allah, capeknya. Dikasih tahu malah dia bilang apa bapak saya nggak ada kayak gitu, utang yang mana ya? Nggak tahu. Saya juga udah capek. Saya bilang sama admin saya, kamu jelasin deh sama dia ya.
Kadang-kadang yang kita maksud ke orang-orang pinter tuh ya, kalau dalam pikiranmu tuh yang kayak dukun-dukun serem yang kayak di TV-TV itu ya, bukan yang kayak gitu, say. Kadang-kadang kamu kayak cuma nanya-nanya ke orang yang kamu anggap bisa gitu loh, tapi dia tuh bukan datangnya dari Tuhan kayak gitu. Orang-orang yang punya ilmu-ilmu yang kayak gitu ya, yang kamu ngerasa dia ahli ini ahli itu gitu ya, itu termasuk eh, ber berapa namanya pi, kalau kita melenceng ke hal-hal yang salah tuh berhala, berhala namanya ya. Jangan ya, makanya kakak saya kemarin saya marahin, ngapain lu dengerin temen lu yang udah jelas-jelas error, ngomong gini ngomong gitu, lu ribet ngurusin dia punya omongan yang sudah jelas-jelas dia tuh error. Tuhan Yesus, apa maksudnya video call chat aja, apa maksudnya Helen nih? Apa sih maksudmu, Len? Udah kayak bestie aja manggil Len. Apa sih, Len? Ngomong apa sih, Len? Memang kita nih harus belajar bersabar. Kok lagi bersabar kayak gini, yang di otak saya mengingatkan adalah waktu itu milik Tuhan, itu aja. Waktu itu milik Tuhan, jadi kita harus banyak-banyak bersabar. Kalau Tuhan perkenankan beres, sudah beres dari tadi. Tunggu bentar. Kalau ke orang pinter bahaya ke depannya ya, Ci. Ya iyalah, kalau Anda buat ikatan sama iblis, ya pasti bahaya. Mana ada sih hidup yang buat ikatan sama iblis tuh baik-baik aja, say. Sore, C, coba lihat keadaan anakku Gracia. Dia nggak mau maafin ibunya. Jangan dimarahin aku ya, C. Bu, kalau kita ini udah terlalu banyak menyakiti hatinya. Ketika ibu minta maaf, dia butuh proses untuk memaafkan, ya maklumilah. Teruslah lakukan pendekatan, dekati terus anaknya, tunjukkan penyesalan yang benar-benar penyesalannya seorang ibu tuh gimana. Tunjukkan kasih seorang ibu tuh gimana gitu loh. Enak aja ibu nyakitin dia dari kecil, terus ujuk-ujuk sekarang maafin mama ya, terus ibu harap anak ibu gimana, iya ma aku maafin mama, langsung peluk. Lah kadar lukanya orang kan beda-beda ya. Hai C, aku baru mau pulang. Mamamu gimana C? Mamaku udah sumpah menunggu dari, udah berharap biar cepet selesai nih, biar cepet bisa pulang. Masih nunggu asuransi lagi dikit nih. Dokumen-dokumennya udah diterima katanya, tinggal nunggu jaminan awal sama jaminan akhirnya masuk. Jaminan awal tuh harusnya diurus dari beberapa hari lalu, tapi ini rumah sakit agak lama ngirim data gitu loh. Oh my god, palaku udah sampai kemeng. Aku ribut banget hari ini, aku gimana C? Agak kesel sedikit, leher belakangmu narik banget ya. Saingan sama aku ya, ini juga leherku lagi narik karena nggak enak posisinya. Terus kayak pingin marah aja bawaannya sebetulnya, tapi kamu menahan-nahan dari tadi. Sama, saya juga pingin marah kok nih, tapi saya menahan-nahan dari tadi. Kok kita sama mulu nih? Aku kesel dikit atau banyak? Lumayan. Coba paralel C, siapa tahu bisa ditinggal. Aku biasanya bisa di sini, jadi pasien bisa istirahat. Tadi aku udah buka kredit cardku, Ri. Aku bilang saya buka kredit cardnya buat jaminan. Kamu nanti kan tinggal ini. Tapi proses asuransinya gitu biar saya bisa pulang. Dia bilang nggak bisa, say. Kalau mau pakai kredit card ya berarti saya bayar mandiri. Gitu-gitulah, Ri. Males dah, udah Ri, udah dah. Kalau bayar mandiri ntar ada investigasi lama lagi, proses ininya apa namanya rembesnya kan lebih baik dia bayarin. Tapi dia juga pemalas, dia nggak suka punya adik, nggak ada empati C.
Ya udah ibu bener, anaknya juga bener, baku hantam dah. Ini mau minta maaf tapi mencari-cari kesalahan anak. Kalau minta maaf yang tulus bu. Mana sih? Ini prosesnya kan lagi mau memperbaiki hubungan. Kalau ibu ngerasa ibu wajar marah, nyakitin dia karena karakternya dia kayak gitu, berarti ibu juga nggak tulus minta maafnya. Sama-sama nyari pembenaran. Bingung deh. Kalau kayak gitu ya hubungannya gak akan bisa baik. Aku kesel karena si setan banyak maunya Ci, terus kok kayak Pak Riki belain dia. Iya leherku agak narik. Karena stres aja sih kamu, jadi lehernya narik. Kalau dia banyak maunya, kamu suruh dia dikitin lah maunya. Ngapain dia maunya banyak-banyak gitu? Ci, apa manggil-manggil? Caci, caci, caci-caci di dinding. Istri saya sudah 3 minggu tidak balik ke rumah, kasihan anaknya nyariin terus Ci. Terus cari nah istrimu. Tapi Pak Riki belain dia C. Terus gimana? Pak Rikinya mau dijambak juga sekalian. Terserah kalian aja deh. Masalahnya kalian ini ada-ada aja sih. Mau kemana kok? Ambil makanan. Ribet banget Pak Riki belain dia. Terserah kalian dah. Terserah kalian beneran. Capek banget tiba-tiba mikirin Pak Riki lagi. Ini aku disuruh menerka perasaan Pak Riki, disuruh menerka perasaan ini, perasaan itu, belum ini itu. Duh, capek tiba-tiba capek nih, capek ngurusin orang. Lu pertanyaan lu yang bener-bener aja lah, ntar Pak Riki lah, ntar si setan lah, ya Allah, capek deh. Ya Tuhan, jadi saya pengen menertawai diri saya sendiri. Bener-bener asli hidup saya ini masalah saya gak ada, saya nampungin masalah orang. Denger kalian punya pertanyaan sama cerita-cerita kalian nih loh, kadang-kadang membuat kepala saya seperti tuing-tuing gitu, kok aneh-aneh gitu. Kamu ngantuk ya Ci? Betul, agak ngantuk. Padahal semua yang dia mau saya kasih, sudah saya bantu, tapi rasanya saya kurang gitu Ci. Bu, kasih tahu Bu ya. Duh ibu capek deh aku. Anak itu tidak bisa dimanjakan secara materi aja Bu, tapi kalau mentalnya dicerca-cerca terus sama orang tuanya gitu loh Bu, nggak bisa Bu. Ibu nurutin maunya dia kan secara materi, memberikan semua yang dia mau. Itu bukan kasih sayang yang benar Bu. Anak dikasih semua yang dia mau juga belum tentu jadi benar Ibu. Ya, tuh cerita Cemeli, masalah hidupmu Cemeli. Kita sebagai orang tua ngerasa udah kasih segalanya buat anak, tapi tanya nggak sama anak, kamu butuhnya apa? Hah? Butuhnya aku mama tuh ngomong sama aku yang baik, butuhnya aku mama tuh sayang sama aku, butuhnya aku tuh mama nggak banding-bandingin aku sama adik, butuhnya aku tuh itu nanti jawabannya anakmu. Butuhnya anakmu tuh sebenarnya bukan duit. Nanti lama-lama baru dia butuhnya duit kalau dia udah nggak dapat kasih sayang dan dia pikir duit aja yang bisa memenuhi rasa kosong di hatinya. Kakak mirip CEO drama Cina, CEO drama Cina. Iya, mungkin aku yang berpura-pura jadi cleaning service, ternyata aku adalah anak-anak CEO gitu ya, yang punya perusahaan. Aduh, lama-lama gila. Gara-gara nonton cuplikan-cuplikan drama Cina nih kayaknya kamu ya. Yang dia pura-pura jadi cleaning service, ternyata kamu CEO perusahaan apa gitu namanya ya, yang serem-serem ya. Jadi Pak Riki gimana sih kalau urus sama Pak Riki? Terserah Pak Riki aja. Kau mau jadi istri keduanya Pak Riki apa gimana sih? Kau nanyain Pak Riki terus. Males aku sama Eri loh. Tak antem ngomor ya. Aku ini lihat orang-orang di kantornya Eri error semua, terus suruh lihat-lihat terus, lagi males aku. Ada aja tiap hari dia nanyain saya yang enggak tentang kantornya dia nih. Cewek tadi si ini begini. Ih, ribet. Hidupku nggak ada masalah, masalahnya Eri dioper-oper ke aku. Ih, ribet lu. Rayu dia, Ri, bener tuh disuruh rayu tuh sama Cemeli itu, bener. Kamu sih nggak ngerayu. Sis masih DRS sama Mami, betul. Lagi nunggu nih katanya dokumennya lagi di-review di Admedika. Bu, kasih waktu aja anaknya, jangan di pressure malah makin jauh, dan doain aja. POV sebagai anak, bener. Orang tua tuh, kenapa sih kalian orang tua ngerasa udah sekali minta maaf aja kayaknya anak tuh udah wajib maafin? Hah?
Kenapa coba? Kamu nyakitin dia dari kecil sampai dewasa loh. Bukan 1-2 kali. Oke lah anakmu juga nyakitin kamu. Tapi kalau mau memperbaiki hubungan, ya nggak bisa dengan kamu harapkan sekali minta maaf anakmu juga udah cilubah gitu loh. Ya. Dia juga butuh proses. Ini baru awal, Bu. Biar aku transfer stresku ke kamu. Gini-gini punya temen, aduh. Tapi sudah saya sayang dia, C. Pendendam juga anak C. Maaf banget, C. Bu, ibu dari tadi jelek-jelekin anak ibu. Itu anak siapa sih sebenarnya, Bu? Ibu jawab jujur deh sama saya. Itu anak saya apa anak ibu? Saya ngebelain anak ibu jelekin anak ibu terus. Coba, itu anak saya apa anak ibu? Dengan ibu menyebut-nyebutin kejelek-jelekannya dianya itu aja, Bu, ya. Kalau anak ibu kecewa, sakit hati itu wajar. Jangan-jangan ibu selama ini kalau ngomel-ngomel ibu sering bilang dia jelek begini, dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu. Ayo coba Ibu Ririn di-review lagi, Bu Ririn. Penekanan kebiasaan, ortu merasa lebih segalanya, lebih tua, lebih tahu segalanya. Itu masalahnya Meli juga soalnya. Eri, kamu tak antem loh, caca cece. Aku mau makan angsle aja daripada kesel sama Eri nih. Suamiku udah datang membawa angsle. Ini udah lagi diproses dokumennya, lagi dicek supaya jaminannya bisa keluar. Bersabar dah, kita makan angsle aja dulu. Nih guys. Tahu angsle nggak kamu? Sekoteng apaan? Saya kayak sendok harus cuci deh. Enggak deh, aku pakai sendok ini aja deh. Males aku nyuci sendok. Sendok bekas pancake masih nyambung. Bukain dong sendok. Gulanya tadi mana ya? Aduh, bener-bener. Makan sekoteng. Di seputaran Renon nih ya. Di mana saya? Sidakarya ya? Iya. Sidakarya, Panjer Guston, Panjer. Sekotengnya bisa tanpa gula soalnya. Jadi saya sama suami saya langganan. Tapi kalian harus memperhatikan tahu kalau kalian tuh punya salah satu kolesterol, diabetes, hipertensi, sama asam urat. Tuh kamu harus perhatiin banget loh. Jangan ngawur-ngawur loh. Jangan kayak mami saya bandel terus. Karena kalau udah ada satunya ya, ketika ada satu organ tubuh yang jadi bermasalah, kalau asam urat tuh kan ke ginjal. Kalau hipertensi itu kan ke jantungmu tuh ya. Dan kamu kira hipertensi nggak cuman tekanan darahmu aja tinggi. Ini udah nggak dimakan kan saya? Terus kalau apa tadi lagi? Diabetes itu kan pankreasmu rusak. Nah kalau diabetes ini lebih jahanam lagi ke seluruh ini tubuh ya, maksudnya ke seluruh organ tubuh karena dia tuh kayak bikin peradangan di tubuh gitu loh. Dan yang lagi satu apa tadi, asam urat, diabetes. Nah kolesterol tuh juga sama ke jantung. Kolesterol ke jantung, hipertensi, diabetes. Kolesterol ke jantung juga, hipertensi juga sama ya, sama bisa stroke gitu loh, kayak penyumbatan pembuluh darah gitu loh. Ya. Itu kalian harus perhatiin karena kalau udah kena satu, begitu satu organ tubuh bermasalah, yang lain tuh kan kerjanya lebih empot-empotan. Akhirnya yang lain tuh jadi nyusul. Kayak mamiku ini, dia aslinya dari kolesterol tinggi, nggak ada diabetes, sekarang jadi prediabetes. Nggak ada hipertensi, sekarang tekanan darahnya jadi naik. Karena dari kolesterolnya itu udah sampai ke jantungnya kan masalahnya. Yang lain kan organ tubuhnya jadi empot-empotan kerjanya. Makan dulu ya guys. Kabuki bilang, betul banget, aku juga hanya gara-gara kolesterol loh sis. Coba lihat ya. Kabuki yang dulu kemana-mana bawa samurai aja dikalahkan oleh kolesterol. Lihat tuh, Kabuki dulu kemana-mana bawa samurai, tidak takut mati dia. Jadi kalahkan oleh kolesterol guys. Cantok mana, Helenanya sibuk mengglowingkan diri si Helena. Aku kalah sama kolesterol tuh, kudu bypass jantung tuh. Udah bener waktu itu kamu gak tak terima di asuransi. Belum asuransinya nolak, aku duluan nolak Kabuki. Aku udah lihat waktu video call, Kabuki ini sakitnya banyak. Nah usah deh.
Dia bilang aku sehat, enggak, sakitnya tuh banyak. Iya, Mang. Aku udah men-screening tahu sakitmu tuh apa. Stevia. Apa? Stevia. Gak usah. Nggak, tawar itu, Mang. Iya. Enggak ada gula sama sekali, mah pakai ini enggak apa-apa ini untuk diabetes. Ini nggak. Kasihin mami sayang. Dia tuh gaya aja orang, dia nggak bisa makan nggak enak, dari tadi aja dia minta makanan di kantin. Kalau beli sini, iya. Terus di kopi itu. Coba- Tuh, kalau- aku juga galak ke pasien kalau udah hipertensi, kolesterol, diabetes mellitus. Tolong kasih tahu mamiku belum. Kamu kan dokter, kamu kasih tahu mamiku tuh. Tapi kalau orang sakit jantung masih boleh olahraga ringan lah ya, jalan boleh lah ya. Dia udah mau on lagi katanya tuh kok. Senin depan kasih tahu mertuamu tuh kok. Yang terlalu berat. Siska hebat lo, gue ditolak mentah-mentah. Udah aku keker, kamu langsung, aduh, males dah nih kamu kini sakitnya banyak nih, repot nanti. Ke asuransinya repot. Asuransi itu kan kalau beli kan gampang. Pas klaimnya kan dicek semua. Terima-terima aja sih bisa ya. Terus ntar kalau kita ngeliat si Kabuki udah tahu sakitnya banyak, pas klaim jadi repot, bisa-bisa gue dibawain samurai sama Kabuki lagi kan, dimaki. Makanya lebih baik dari awal nggak usah aja. Karena aku jelas-jelas bilang nggak mau batasin saja sama saya. Berarti dia udah terlalu kepahitan kan, Bu? Terus ibu mau berharap dia tuh langsung maafin gitu, udah dengan sedalam itu lukanya. Ibu, kalau ada orang nyakitin ibu bisa nggak langsung maafin? Pasti butuh proses juga. Walaupun hubungannya ibu dan anak ya. Jadi ingat ibu aku, no ibu, dengar suara mami Cece. Oh, Guston kangen diomelin sama ibunya kayaknya. Nanti mami saya tak suruh ngomelin kamu, Guston. Bukan ibu yang jahat banget, bukan, Bu. Tapi kalau anakmu semarah itu sama kamu, berarti ada luka yang kita buat gitu loh. Sehingga kita tuh kan butuh proses menyembuhkannya. Nggak ada yang memvonis ibu jahat. Ya. Ada salah iya, jahat bukan. Gitu loh. Orang bikin salah tuh kan wajar, Bu. Sekarang nih ibu minta maaf kan untuk memperbaiki salahnya. Nggak ada yang bilang ibu jahat. Saya yakin anak Anda juga pasti ada salahnya dalam memberikan reaksi. Tapi kan ibu lagi mau memperbaiki hubungan. Yang sadar lebih dulu kan ibu untuk memperbaiki hubungan. Berarti kan juga harus menurunkan egonya. Bukan bilang siapa yang salah, siapa yang benar. Siapa yang lebih baik, siapa yang lebih jahat. Nggak ngomong gitu, Bu. Ibu minta maaf duluan pun bukan berarti karena ibu lebih jahat. Ibu punya hati yang lebih luas. Menyadari lebih dulu kesalahannya apa. Anaknya belum sadar. Itu loh bedanya, Bu. Yang belum sadar ini memang harus diayomi dengan kasih. Hilang, Bu Ririn. Jangan aja Bu Ririn luka batin kepahitan gara-gara salah paham dikira dibilang dia jahat. Kayak aku ke anakku dulu ya, Ce, marah-marah mulu. Butuh proses nggak sebentar sampai mereka mau sama aku sekarang. Tuh kan? Itu masih kecil loh. Anaknya Eri tuh 6 tahunan ya, Ria. Dan Eri tuh dulu suka marah-marah, nggak terlalu deket sama anaknya. Baru umur 6 tahun aja untuk mau deketin diri lagi, itu bukan begitu Erinya udah waras, anaknya langsung deket, enggak loh.
Tak semudah itu benar. Tapi kayaknya hubungan ibu tadi dengan anaknya emang nggak bagus deh. Maksudnya sangat nggak bagus dari dulu gitu. Kalau kamu ngomongin kekurangan anakmu, saya nggak mau bilang tuh kejelekan ya, tapi kekurangan ya. Setiap anak tuh punya kekurangan. Misalnya karakternya keras, apa kayak gitu. Setiap anak tuh punya kekurangan. Kamu harus bilang juga kebaikannya dia gitu loh. Jangan terus sering sebut kejelekan anakmu aja seakan-akan anakmu tuh nggak punya nilai baik gitu. Kan anaknya juga jadi kepahitan ya. Kok mama saya nggak bisa memandang kebaikan saya gitu loh. Ya nggak sih? Coba kamu jadi anak kayak gitu gimana? Nggak mungkin anak itu borok semua. Itu udah. Ci, tolong doakan saya sementara sakit. Semoga Tuhan memberikan kamu pemulihan, kesembuhan, percepatan penyembuhan ya. Semua sakitmu diangkat. Amin. Bisa dibayangkan menganga dalamnya. Makanya itu. Mungkin bertahun-tahun yang dia dengar tuh dia punya kekurangan gitu. Saya rasa ya. Itu yang kemarin saya bilang sama mami saya. Anak yang kalau sudah dididik di dalam Tuhan, dia punya pengenalan akan Tuhan. Bahkan yang kalau di usia dewasa dia baru mengenal Tuhan, melewati jalan mungkin dia kenal Tuhan melalui agama yang dia interest gitu, dia baru masuk walaupun di keluarganya nggak ada Tuhan. Kayak contohnya kayak Eri gitu kan, kayak Sandi gitu, yang dari keluarganya nggak ada mengajarkan tentang Tuhan, tapi mereka menemukan jalannya sendiri. Kayak suami saya contohnya juga. Ketika mereka ada Tuhan dalam dirinya, pasti mereka punya kasih ke orang tuanya gitu loh, ya. Karena mereka sudah tahu baik dan buruk, orang tua harus dirawat, orang tua harus begini, harus begitu, ya. Dan anak-anak yang, makanya saya bilang jangan sebagai orang tua sebagai tempat pulang bagi anak, justru kita menjadi tempat memberikan luka batin bagi anak. Kalau kita sudah lakukan dua hal ini, anak nggak mungkin nggak ada lukanya sama kita ya, pasti ada. Kalau kita tapi udah lakukan dua hal ini, meminimalisir lukanya dia, nggak mungkin anak tuh kurang ajar sama kita. Kalau kita di dalam jalan Tuhan, nggak mungkin kurang ajar. Pedes banget ya. Pedes. Makanya nggak tahan sih. Aduh. Makan rondenya aja mah. Udah. Kalau anak terus kita sering sebut jeleknya, dia akan tertanam dalam dirinya kalau dia tuh jelek gitu loh. Dia tuh kekurangannya aja yang kita sebut, kelebihannya sebut dong. Ya kayak yang aku alami tuh, anak bisa tambah brutal bener. Selalu disalahin mami. Karena aku anak yang paling besar, jadi aku luka ke mami. Tapi dia sayang tuh maminya. Aku selalu bangga sama dia, Ci, tapi dia emang gak pernah dengar omongan saya dari yang lembut sampai marah. Ya nak, tapi Bu ya, kepahitannya banyak sekali. Dia ngerasa ibu gak sayang sama dia, gak care sama dia. Mungkin ada komunikasi yang miss dari dulu, Bu. Untung Kak Buki dah waras, puji Tuhan. Harus banget rawat ortu itu, walau kita pernah dilakui ortu sih. Ibunya mengingatkanku sama ibuku. Belum, saat lagi curhat nih. Bentar lagi belum saya yang curhat. Untuk masalah luka kayak gitu kita memang harus ngeliat dari dua sisi ya. Dari ibunya gimana, anaknya gimana gitu. Orang tua kadang kita nggak bisa menempatkan diri kita di posisi anak. Anak juga nggak bisa nempatin diri di posisi orang tua. Makanya harus ngedengerin. Di sini kan ada tuh kayak Blooms yang masih anak-anak ya. Bukan anak-anak sih, dia umurnya udah gede juga, tapi yang dia punya orang tua yang juga ada memberi luka batin. Kita juga sebagai anak, Kabuki, kan kita nih gini Bu ya. Kalau di sini tuh Ibu jangan tersinggung. Kenapa?
Tidak ada yang berniat memojokkan siapapun, tidak ada yang berniat menjelekkan siapapun, ya. Karena kita di sini itu lebih objektif ya. Kita kan nggak kenal satu sama lain, ya. Saya memandang dengan objektif karena saya juga ya Tuhan bukakan, saya tahu kondisi anak Anda hatinya seperti apa. Dan menurut saya kalau punya kepahitan segitu dalam ini lukanya pasti besar. Nah lukanya ini apa? Itu yang jadi tanda tanyanya. Dan kita menjelaskan dari perspektif kalau kita sebagai orang tua harus gimana, sebagai anak itu kenapa bisa begitu, itu yang kita jelasin Bu. Tidak bermaksud memojokkan, itu sekali lagi. Itu aja. Maaf bisa nanya ibu janda kah? Sembarangan. Ini suami saya masih hidup di depan saya, tuh. Emang kalau orang live pasti janda? Heran deh. Suaminya apa nih? fotografer. Makan sekotnya. Bikin marah kok. Kemarin saya marahin tuh dia. Foto terus sebel banget. Capek saya di foto-foto ayo video dulu video. Saya bilang, kamu nggak mau video anakmu aja? Apa kamu nyamuk kemarin saya? Nggak mau video anak kamu aja yang video anak. Dia nggak suka di videoin sebenarnya. Iya nggak, kalau kamu kan senang Saya aja terus difoto di video. Sampai kayaknya orang satu kafe itu ngeliatin ini per istrinya, kenapa difotoin terus? sih, cuma sebenarnya senang. Kok, tapi nggak gitu juga kali kok. Kayak ngapain dikit video-video. Soalnya saya lagi makan tadi video di zoom ke muka saya. Lu ngapain sih sebenarnya? Orang satu kafe itu kayak bingung ngeliatin dia gitu loh. Aku juga ikut bingung. Masalahnya dari satu foto yang bagus cuma satu lagi. Capek. Aku yang jarang banget dimarahin mama aku aja secara nggak sadar ada luka batin, padahal aku merasa baik-baik aja tuh udah. Luka batin tuh nggak selalu bentuknya karena kita dimarahin loh. Udah jawab sama Melly. Setannya kan pindah-pindah nih. Jakarta nih kalau kayak gini terus banjirnya akan makin melebar. Daerah-daerah yang nggak banjir nih nanti ya siap-siap aja pasti akan kena banjir. Bali juga sama. Bali ini sebenarnya masih bisa ditolong sih kalau Bali. Ya Allah, ya Robi lama sekali. Jakarta nggak bisa ditolong ya. Kalau penghuni-penghuninya kayak kamu tuh emang agak susah loh, Ri. Oh, Gunung Kidul mah. Kalau di pegunungan gimana sih? Masih aman lah, sayang. Sayang, aku aja dong, sayang. Cece lagi di Jakarta, enggak, lagi di Bali. Rugi jadi besia Cece Lukatri kalau nggak pinter-pinter. Ingat kuncinya, jangan terlalu banyak mengeluh. Disyukuri aja. Hujan, Tuhan pasti ada maksud. Kehujanan pun pasti Tuhan ada maksud. Dulu saya pernah kehujanan ngelewatin Renon. Daerah yang banyak-banyak pohon-pohon besar, tapi anehnya dulu tiap hujan juga dia banjir. Sampai sekarang sih banjirnya. Saya lewat naik motor. Ingat banget tuh motor Karisma, karena itu udah kurang lebih mungkin 15 tahun yang lalu ya. Saya lewat naik motor, hujan-hujan pakai jas hujan, dan di jalan itu saya bilang, Tuhan, suatu hari nanti aku pasti bisa beli mobil sendiri gitu. Ketika hujan itu. Kayak menjadi niatku, tekadku gitu. Dia sudah disayang, nggak disayang, lebih salah lagi saya C. Mungkin dia sadar nanti kalau sudah jadi ibu ya. Ibu, Bu Ririn, kategori disayang ini seperti apa? Ya saya sih berharap anak ibu nanti ada sadarnya. Kalau menurut ibu disayang tuh seperti apa?
Saya dekat sungai C. Kayak jauh-jauh nah dikit. Aku berterima kasih Tuhan jaga aku terima bagi puji Tuhan. Liu, C ada nasihat buat saya C. Otaknya jangan ruwet-ruwet Liu. Ya. Jadi moodnya naik turun terus. Helmnya merek topi C, helm Vigano, merek Vigano. Enggak pakai helm BMC. Waktu zaman tuh helm topi udah dilarang kali Guston. Mohon doa C, pasti Tuhan tahu aku nggak ada maksud jahat sama anakku. Saya pasrahin aja C, amin ya. Yang terbaik aja lah buat ibu dan anaknya Bu. Iya lagi pusing. Kenapa kamu pusing? Kalau kamu pusing kamu pakai minyak desoil biar nggak pusing. Tapi kalau kamu stres ya gimana ya, Say? Coba kalian yang mau bertanya silakan bertanya ya. Yang nggak bisa dipikirin, yang nggak ada solusinya jangan dipikirin terus Pak. Mikirin yang bisa dipikirin aja dulu. Jadi kepala nggak pusing. Kita ini kan cuma bisa mengusahakan. Waktu tuh milik Tuhan. Tapi otaknya manusia tuh aneh ya. Kita tuh kan ngisi otak kita dengan banyak hal. Jarang sekali manusia yang nggak punya pikiran. Kebanyakan manusia tuh pikirannya banyak sekali. Padahal kepalanya cuma sekecil ini pikirannya banyak. Terus kita sering belajar macam-macam yang kita pelajari ya. Dari kecil coba kamu sekolah mata pelajarannya banyak banget Say. PPKN, IPA, IPS, matematika, apalagi mata pelajaran bahasa Inggris, ada sekarang bahasa Mandarin, olahraga. Kan banyak sekali kita ditaruh pengetahuan di otak kita yang kecil nih kan. Berarti sebenarnya otak kita tuh besar juga bukan kecil ya. Karena banyak-banyak pengetahuan yang ditaruh di kepala kita gitu kan. Tapi yang anehnya, kenapa otak kita untuk menyimpan memori itu kecil? Saya aja udah lupa ingatan-ingatan umur 5 tahun. Bahkan dulu saya SD kelas 1A, 1B, 1C, 1 apa gitu saya lupa. Teman-teman SMA saya yang satu kelas sama saya tuh saya udah miss nih. Ini dulu sekelas nggak ya? Ini sekelasnya di kelas berapa gitu? Saya udah lupa-lupa gitu. Ternyata otak kita ini agak aneh ya. Bisa nyimpen banyak hal, tapi memori-memori penting banyak yang kelupaan. Gimana tuh? C, kalau kesehatan, ya itu tadi. Leher belakang sininya narik. Livernya juga kurang bagus ya. Bisa simpan banyak hal tapi nggak semua kita ingat ya itu. Memorinya lupa loh. Ternyata kita sudah tua, Say. Aduh, ini status reviewnya cepetan dong ya. Saya kalau sama anak perempuanku ini kalau sudah hopeless pengen cepet-cepet pulang. Pulang kemana Bu? Kalau pulang ke akhirat jangan dulu Bu, belum tentu masuk surga soalnya kita Bu. Jangan berpikir kayak gitu ya. Kalau pulangnya pikirannya ke akhirat jangan dulu Bu. Kalau kalian yang berpikirnya pingin metong-metong tuh ya, memang kalian ngerasa udah pantas masuk surga. Metong tuh lebih sulit Say kalau nggak dapat tempat yang baik Say. Mending hidup dulu deh, berbuat kebaikan, beribadah dulu di jalan Tuhan, baru ntar metong sesuai kehendak Tuhan. C,
C, pesan Tuhan buat saya apa? C, kontrol pikirannya. Pikirannya banyak sekali yang negatif. Sedikit-dikit curiga sama orang. Amarahnya juga besar. Intinya kalau mau ibadahnya baik, hatinya dulu bersihin, pikirannya lurusin. Jangan pikir yang aneh-aneh, yang negatif-negatif. Mau pikiran tentang diri sendiri, pikiran tentang orang lain, pikiran tentang keadaan, pikiran tentang kehidupan. Jangan yang negatif-negatif. Pikiran negatif itu racun untuk diri kita, lalu menggoyahkan iman kita. Gitu. Gimana pikiran aku ke orang lain, Ci? Kamu ruwetnya lebih banyak ke dirimu sih. Kayak mikirin dirimu harus gimana, apa. Mikirin orang lain kadang-kadang aja. Tapi ketika mikirin orang lain emang lebih banyak sedihnya, kayak lebih banyak kenapa sih aku digituin dia, yang kayak gitu-gitu aja sih. Lebih nggak peduli ya dengan lingkungan gitu. Kayak lebih ruwet sendiri aja. Benar sekali, Ci. Ya dong, saya masa salah. Ci, bagaimana baiknya biar hati tidak was-was, apalagi kalau sudah masalah anak, sering khawatir. Nih, anak ini mau digimanain, dikhawatirin terus, mau dikekep, diketein gitu kan nggak bisa. Ya, kita nih orang tua tuh nggak ada dayanya. Mau anak dijaga 24 jam juga, Bu. Bisa aja hal-hal buruk tetap menerpa dia. Makanya anak itu diajarin deket sama Tuhan dan didoakan terus serta dituntun. Jadi ibu nggak terus khawatir, belajar berserah sama Tuhan, kasih anaknya ke Tuhan, biar Tuhan yang atur hidupnya. Pusing bener anak dipikirin terus, semua orang punya masa depannya sendiri-sendiri, kita nggak bisa mengatur semuanya. Oke. Jam 7 ini loh, nanti kita nginap lagi aku nggak mau loh. Maknya udah mulai ngomel nih. Aku mami mau suruh urus apa? Aku juga nunggu kabar. Gimana caranya? Suruh ngurus apa? Teriak-teriak di bawah juga nggak mungkin nih. Apanya mau diurus? Kita nih sama-sama nunggu kabar. Aku dari tadi ini udah urusin. Tiba-tiba aku sakit bokong ke kaki, medis itu. Kemarin udah salah gerak, kakinya ada yang narik tuh. Dari bagian betis ke atas. C, ikut kelas keberlimpahan diizinkan nggak? Duh, Guston. Mau kelas apa sih kamu, berlimpah apanya sih kamu, Guston? Berlimpah masalah. Marahin nih Guston, Pi. Dia kan adik mau marahin, cepetan. Sebel kok, aneh-aneh aja. Airnya Ibu mau minum lagi? Enggak, sudah. Ya. Makasih semua. Iya. Ikut kelas keberlimpahan. Kamu mau berlimpah apa, Guston? Berlimpah masalah hidupmu. Gak usah aneh-aneh deh, Guston. Entar mau meditasi, entar kelas keberlimpahan, doa aja belum tamat riwayatnya. Belajar kelas fotografi aja Guston. Tuh. Dengar nggak kata Koko? Kasih tau dia, Pi. Belajar kelas fotografi. Koko ajarin tuh. Jadi fotografer. Koko ajarin bilang. Biar jadi fotografer. Biar bisa fotoin istri juga.
Aku pengen pindah kerjaan di tempat lain yang gaji lebih menjanjikan dari yang sekarang. Gimana ya, C? Ya nggak gimana-gimana, kalau dapet ya pindah aja. Cari aja tempat kerjanya kan. Mau gimana maksudnya? Nih, Eri aja udah komen di grup. Guston minta dikampleng katanya. Mau ikut kelas aneh-aneh. Eri itu loh mantan anggota meditasi. Tiap minggu lu dia meditasi. Mana Eri? Kasih tahu Guston Ri. Nasehati dia Ri. Kampleng dia Ri. Masih nyetir katanya. Ya nyetir dulu. Tapi anakku itu ada rasa sayang gak sih, C, dengan ibunya? 80-20. 80 kepahitannya. Kepahitannya lebih besar menguasai dia ya. Makan apa sih? Sama. Selamat sore Cece, udah sehat belum Cece? Mami, puji Tuhan udah bisa ngomel dari tadi, minta pulang. Masih sedikit lagi nih, lagi di review, lagi saya tanya nih gimana reviewnya. Jangan-jangan anakku juga kepahitan luar biasa. Ada kepahitan, lumayan sih. Amin, kalau udah sehat ya maminya, amin. Doa pelepasan, anaknya puasa dulu. Ya itu boleh dicobain tuh sarannya tuh. Lebih bagus kalau kalian bisa doa pelepasan sendiri ya. Semua anak, semua ortu walau ada marah tapi pasti ada sayang atau kasihnya ya. Ya iyalah. Kita ke semua orang terdekat kita kan seperti itu. Kenapa ya banyak orang tuh berpikir, oh saya udah doa pelepasan, saya udah beres, saya udah doa pelepasan, saya udah beres, dan doanya aja nggak cespleng gitu. Jadi GR aja gitu, merasa udah beres, merasa udah mengampuni, merasa udah melepaskan, padahal masih nyangkut aja di dalamnya. Karena doa tuh kan bukan cuman pakai mulut aja ya, harus dengan iman ya. Yang ngedoain juga bener ya, harus dengan iman gitu loh, supaya kamu tuh benar-benar terlepaskan gitu. Bolak-balik ikut retret perlepasan, bolak-balik ikut retret luka batin, tila aja luka batin kamu. Makanya doain aku pelepasan C, biar cespleng. Kalau udah waktunya pasti doain. Anakmu aja loh, baru ketemu berapa hari sudah harus didoain ya, doain. Tapi memang kalau bicara soal doa itu agak dibilang ruwet sih tidak ruwet ya. Tapi pemahamannya memang butuh lebih dalam gitu. Saya makanya paling
paling sudah katam dengerin orang bilang, Cici saya udah doa kok. Saya udah doa kok, Ci. Setiap hari saya doa. Saya sudah ibadah kok, Ci. Saya sudah mengampuni kok, Ci. Saya udah gini, udah gitu. Sebenarnya kalau semua itu udah kamu lakukan dengan cara yang benar menurut Tuhan ya, dengan iman, hatimu sudah benar, kamu bersihin dari semua yang buruk, pikiranmu juga bersih dari yang buruk, lu nggak mungkin datang konsultasi. Lu nggak mungkin tuh hidup lu galau-galau kayak yang nonton live ini, nggak mungkin. Karena yang kalian lakukan tuh cuman basa-basinya doang gitu. Doanya nggak benar-benar dalam, nggak benar-benar pakai hati. Kalau doanya benar-benar pakai hati, berarti Anda sudah benar-benar punya kedekatan dengan Tuhan, percaya sama Tuhan, ya sudah beda lagi hidupnya pasti. Masa yang udah deket sama Tuhan benar-benar nggak ditolong, nggak Tuhan kasih yang baik, kan aneh ya. Ya doanya jadi seperti rutinitas jadinya. Yang penting pagi bangun tidur doa, minta berkat, minta penjagaan, dimudahkan hari ini, dikasih rezeki, itu kan doanya kan, supaya kerjaannya lancar gitu kan. Yang penting makan doa, doanya sudah set up-annya gitu aja, Tuhan berkati makanin Tuhan, amin gitu ya. Mau tidur doa, Tuhan terima kasih Tuhan tuh hari ini, berterima kasih beneran juga enggak, mulutnya Tuhan terima kasih Tuhan tuh hari ini, saya mau tidur Tuhan berkati jaga saya Tuhan, amin, udah. Makan kalau udah ngiler lupa doa ya. Coba perhatiin doanya pasti setupnya sama semua, kayak sudah hafalan aja doanya, emang kayak gitu tiap hari. Yang penting bangun tidur doa, sebelum tidur doa, mau makan doa, itu aja yang diinget. Atau ada lagi tambahan di jalan doa gitu ya, puji Tuhan kalau ada tambahan, masih nggak apa-apa sih. Tapi doanya kadang-kadang udah doa ngomong panjang-panjang, lupa tadi ngomong apa, saking sudah jadi formatnya doamu tuh loh, kamu udah hafal tuh loh, kayak orang baca doa Bapa Kami, Salam Maria, atau teman-teman yang muslim mungkin baca ayat untuk ayat kursi gitu kan sudah hafal gitu loh, Al-Fatihah gitu sudah hafal. Kita jadi ngomongnya kan cepet, ya Bapa Kami di surga dimakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kita ngomong aja kayak kamu ngafalin Pancasila kan, ngomong aja. Tapi tadi ditanya, tadi sila ketiganya lewat nggak ya? Lupa deh, sila ketiganya lewat apa enggak tadi? Gitu, kurang lebih tuh seperti itu. Ya, jadi doa tuh hafalan, bukan doa tuh dengan hati. Makanya saya bingung kalau ditanya sama orang, C doanya apa? Saya nggak bisa doa, C. Lu dari tadi ngomong lancar bener loh, tapi lu doa nggak bisa. Doa itu kan kayak kita ngobrol sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Mau bilang makasih ya makasih, tapi dari hati yang dalam. Gimana kalau kamu ngomong sama manusia tapi kamu ngomongnya ngaco gitu, kan nggak bisa ya. Sama saya ya, seperti kamu bicara dengan manusia gitu, anggap Tuhan tuh memang hadir, Tuhan tuh memang ada gitu di depanmu. Jangan kayak anak saya nanya, Tuhan nggak ada tuh mami. Ya, anak kecil nanya gitu wajar, kita jadi orang tua jelasin Tuhan memang gak terlihat, tapi Tuhan ditaruhnya di hati, ada di hati kita, karena kita percaya Tuhan seperti hembusan angin, kita jelasin yang seperti itu. Tapi Anda kan sudah pada dewasa ya, walaupun ada orang-orang yang tidak percaya dengan kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan tuh nyata. Yang gak percaya nih saya bingung, lu yang nyiptain ayam sama lu tuh siapa sebenarnya? Kok bisa-bisanya bilang gak ada Tuhan? Bisa nggak kamu menghentikan angin ribut tuh? Kayak paling berkuasa aja bisa bilang nggak ada Tuhan, ya kan? Jadi seperti Tuhan tuh memang kamu lagi berkomunikasi dengan Tuhan gitu loh, sedang berbicara dengan Tuhan. Kalau kamu kayak Cemeli itu loh, contohnya bicara dengan saya, kan kamu pandang saya, kita ngobrol, kamu fokus dengan saya kan? Ya coba kamu pikir ini ada Tuhan di hadapanku ketika aku berdoa. Jadi aku fokusnya ke Tuhan. Apa yang aku mau sampaikan, aku sampaikan sama Tuhan. Ya di hadapan Tuhan tidak ada yang terselubung juga ya. Mungkin kalau bicara sama saya masih ada sungkannya, apa yang mau disampaikan masih ada nggak enaknya. Sama Tuhan kan nggak bisa begitu. Tuhan juga udah tahu lah. Jadi dari 3 anak mana nih yang paling kepahitan? Yang nomor 2
kepahitan. Nomor 1 juga ada sih, nomor 3 juga ada, tiga-tiganya ada. Tapi nomor 2 yang paling besar. Anaknya emosinya emang agak kurang stabil juga jadinya. Anakku 2 aja, keduanya kepahitan, yaitu dia. Red Sea kayak Moses dengan iman, yaitu. Coba kamu lihat ya. Aduh Tuhan Yesus. Di laut yang dibelah oleh Musa. Tuhan kan bisa aja ya bawa bangsa Israel tuh terbang langsung kayak ngelintasin laut itu. Atau dengan satu jentikan jari tiba-tiba mereka udah berpindah. Bisa kan? Tapi kan Tuhan maunya apa? Lautnya dibelah supaya mereka matanya melihat mujizat. Siapa yang bisa ngebelah laut kalau bukan Tuhan? Ya kan? Memang melalui Nabi Musa, tapi itu kuasa Tuhan. Dan Tuhan mau bangsa Israel itu berjalan satu persatu melewati laut itu. Ya. Satu persatu melewati laut itu. Karena walaupun Tuhan menunjukkan mujizatnya, Anda tetap harus menjalaninya supaya bisa tertolong, bisa selamat. Nggak ada yang instan-instan jentik-jentikin jari, ini bukan jin, say. Kalau Tuhan itu memang semua Anda disuruh berproses. Karena dalam prosesnya Anda itu akan menumbuhkan iman Anda. Ketika Anda melihat pertolongan-pertolongan Tuhan sambil Anda menjalaninya, Tuhan mau iman Anda bertumbuh gitu. Tuhan mau dengan proses tapi manusia pada bebal, betul. Itu dia masalahnya. Terserah Om Bim Bim aja Om, saya nggak kenal Om Bim Bim. Kalau Om Bim Bim kenal saya, memang saya terkenal Om. Dan salam kenal aja ya. Agama apa juga terserah Om Bim Bim aja, yang penting Om Bim Bim bahagia aja ya. Anak tuh pasti ada kepahitan kok sama orang tuh. Bukan kepahitan ya, ada luka. Kalau kita bilang kepahitan, nggak semua anak punya kepahitan. Luka ada. Bukan berarti orang tuanya jahat loh ya, kembali lagi ya. Ada orang yang kalau kamu lihat tuh dia ke anaknya baik. Nggak terlalu nuntut, agak cuek, anaknya dikasih bebas, dikasih harta juga. Tapi dari kecil nggak pernah hadir untuk anaknya. Kalau kamu lihat dari luar, luka kenapa anaknya kok segitu kepahitan sama orang tuanya? Orang tuanya tuh udah sebaik itu, kayak gitu. Kenapa kok anak itu kok marah sama orang tuanya? Dia lo punya mama yang udah nggak ganggu-ganggu hidupnya dia, apa kayak gitu. Ternyata setelah di track down ke belakang, waktu kecilnya orang tuanya sibuk sendiri, nggak punya kedekatan sama anak. Ternyata mamahnya sering bohong kayak gitu misalnya. Anaknya ini tahu kebohongan-kebohongan mamahnya. Mungkin depan anaknya kelihatan baik-baik aja, tapi itu jadi luka. Om Bim Bim, kalau saya emosi Om Bim Bim, masa dengan nada kayak gini yang udah setengah ngantuk gini Om? Udah Om ya, makasih lah Om kok dibilang saya masih egois. Saya masih manusia sih, memang ada egonya, betul. Om Bim Bim udah sempurna, mungkin Om Bim Bim udah jadi jin. Kalau saya masih manusia, Om memang masih ada egoisnya. Baca komen and typing, jangan cuek-cuek. Kok Anda perintah-perintah saya? Suami saya bukan, bapak saya juga bukan. Ngegaji saya juga enggak. Transfer dulu, baru aku nurut. Anggapannya digaji. Kalau cuman banyak-banyak bicara, ntar lagi kena mute nih. Dah, aku mute aja. Tuh, dah ya. Diem, udah, diem. Tangan saya juga bisa kok buat nge-mute, nggak perlu suami saya. Diem, udah. Orang udah lemes gini dibilang emosi. Ya. Saya ini udah lemes nungguin kabar nih, nanya-nanyain asuransi terus dari tadi saya chatting-chatting. Belum tahu kalau saya emosi beneran. Gimana kalau aku emosi kok? Diam. Kalau emosi diam. Masih bicara berarti kadar emosinya masih teratur. Kamu tuh kalau saya tuh kamu menggila, saya masih baca komenmu tuh berarti saya udah kayak masih nggak apa-apa sama gilamu tuh. Tapi kalau saya udah anggap kamu nggak ada, kayak si siapa tuh? Siapa sih namanya?
yang Yang mana? Banyak. lupa dah namanya, dia tiba-tiba jadi lupa. Aduh ma, aku mami suruh ngapain? Sudah aku tanya dari tadi ma. Aduh, nanti nginap lagi kitanya. Aku nih dibilangin kalau emang nggak sabar rembes aja gitu. Ini lagi nunggu dari prosesnya. Mami tuh suruh aku ngapain? Aku juga maunya mami pulang dulu. Kalau tadi dari tadi aku bilang kalau bisa mami saya pulang, saya ditahan di sini nggak apa-apa. Saya yang nungguin prosesnya. Aku loh tadi mau buka kartu kreditku biar kita bisa pulang dulu, Mi. Semua ini kan ada prosesnya, Mi. Bukan anakmu yang punya rumah sakit, bukan anakmu yang punya asuransi itu. Halo. Kalau aku bisa dari tadi udah aku gas semuanya, Mi. Udah mang. Beresin buku dulu. Beresin buku. Ya. Halo. Beresin buku, nonton artikel, gosok gigi dulu. Kalau saya nggak peduli lagi itu artinya saya udah goodbye my love tau. Selesai dulu makannya. Ngajari aku dong pelayanan lewat TikTok, Pak. Nggak usah pelayanan lewat TikTok, Pak. Malam. Bapak ketemu orang-orang error-error tuh nanti Bapak emosi. Selesai dulu makannya. Yang kayak tadi-tadi tuh. Mending Bapak jadi orang bener aja di kehidupan sehari-hari itu udah pelayanan juga kok, Pak, kepada orang-orang sekitar Bapak. Serius ini. Sayang, coba tanya dong ke front office. Mbak, udah sampai mana prosesnya, Mbak? Kamar 235 gituin. Soalnya aku WhatsApp ke Asiapnya juga ditunggu ya Bu. Ini soalnya ke pihak ketiganya nih, Admedikanya nih loh. Admedikanya tadi aku telepon pakai pulsaku habis, aku didengerin lagu doang. Iya mami saya tuh nggak sabar. Dikirain saya juga sebenarnya mau lama-lama di sini, nggak mau juga saya juga udah pengen pulang. Badan saya udah nggak enak juga di sini, pegel, capek gitu. Kalau rumah sakit tuh kan emang banyak administrasinya. Ini kalau rumah sakit saya udah suruh mama saya pulang dari tadi siang emang juga. Masa saya mau marah-marahin mbak front office-nya kan nggak bisa juga. Kasihan dia aja tadi udah kayak kasihan gitu mukanya. Ngurusin dokumen-dokumen gini kan bingung juga dia. Karena dia tugasnya kan cuma administrasinya, harus tektokan. Ya gimana dong? Kabur aja kita dari RS apa? Sakit apa maminya? Kemarin kena pneumonia. Ya asuransi lama banget ACC pulang pagi baru bisa pulang malam. Oh. Terus ini siapa yang salah? Namanya juga dibayarin. Ya kita nunggulah. Ada satpam RS mah. Kan sayanya masih di sini Kabuki. Biar suami saya ngantar mama saya pulang itu loh maksudnya. Sayanya di sini. Tapi dia benar-benar harus benar-benar make sure dulu kalau jaminannya masuk baru dia mau kan. Ya. Aduh Bu Ririn udah deh Bu. Urusan anak belum kelar, urusan ibu lagi. Nanti urusan suami lagi. Bukan ada jaminan, nunggu uang jaminan dari asuransinya. Bentar, saya chat. Orang-orang tuh yang kayak bapak tadi tuh kenapa ya? Suka muncul minta perhatian, tapi dengan memancing-mancing orang biar marah gitu. Itu kayaknya ciri-ciri suami yang kurang perhatian istri, jadi minta diperhatiin sama yang lain-lain di sosial media. Tadi kehabisan obat rabiesnya. Kenapa nggak bisa jadi orang normal-normal aja? Kalau kamu merasa nggak cocok ngeliat orang yang live ya tinggal di skip gitu kan. Duh Bu Ririn udah deh Bu, capek juga saya jadinya kok ibu tuh drama banget sih kayaknya Bu dari tadi Bu. Kayaknya saya udah ngejelasin sampai mimisan loh Bu, kadung darahnya aja belum keluar.
Kayaknya ibu tuh drama banget. Ya Ci, memang saya ibu yang nggak baik, saya ibu yang jahat. Udah, udah. Nah, terserah kalian aja mau gimana deh ya. Terserah deh. Jadi puter-puter ke situ lagi, ke situ lagi, ke situ lagi gitu. Ini kayaknya kalau dapat sesi konsultasi 4 jam juga nggak kelar nih, muter nih bakal omongannya nih. Sampai Cici tinggal makan bakso ntar kayaknya. Ya kenapa manusia nggak normal-normal aja, nggak suka nonton live-nya ya di skip gitu loh. Tontonan apa kamu nggak suka di TikTok? TikTok ini kan macem-macem ya. Ada yang nggak cocok kan di skip aja gitu. Kalau di bingung juga ya ngomongnya. Hidup itu nggak bisa kita tuh playing victim, Bu. Ya. Asuransi memang perlu waktu mereka ngecek apa yang bisa di cover atau tidak. Ya emang, tapi ini udah bisa di cover semua, tinggal nunggu uang jaminannya aja. Katanya ini saya nanya ke Aksanya lagi nunggu kelengkapan dokumen dari rumah sakit sekarang. Rumah sakitnya bilang udah kirimin semua. Cek kenapa ya bawaan emosi menghadapi ibu saya, padahal saya sudah berusaha untuk sabar tapi susah banget. Pertama pikiran, emosinya lagi tinggi. Jadi ketika ada yang menambah beban pikiranmu, kamu jadi makin emosi gitu. Ya. Karena intinya kita tuh bakal gampang marah dengan siapapun kalau kitanya nggak tenang. Mungkin kamu lebih banyak berkomunikasi sama ibumu aja jadi kayak gitu. Kayak gitu ke ibumu maksudnya. Nih berhubung kalian sudah nggak ada yang bertanya-tanya, saya mau mematikan live ini aja ya. Nanti kalau ada waktu saya live lagi. Doain ya biar prosesnya cepet ya. Bye bye. Ya kok nggak bisa mati sih? Baru bye bye nggak bisa mati dia loh. Oh, ini dia.